Halo followers, kita ketemu lagi di channel YouTube iColor Service bareng dengan gue Aisyah Gray. Dan kalau sendirian biasanya akan ngasih ilmu-ilmu ya buat ngisi otak kalian gitu untuk menambah wawasan kalian terkait dengan dunia Apple. Nah, di episode kali ini kita akan bahas khusus terkait dengan baterai dan juga sistem charging. Nah, kalau kita tahu ya, semakin kesini Apple device itu makin canggih, khususnya pada iPhone. Tapi kecanggihan itu tidak ada artinya kalau misalkan nggak ada baterainya, nggak ada sistem pengecasannya. Dengan semakin canggihnya komponen-komponen yang disematkan di iPhone, otomatis daya baterai yang dibutuhkan pastinya semakin besar. Tapi sayangnya karena memang teknologi tidak dapat mengecilkan baterai, nah otomatis masih seperti dulu nih, semakin besar daya baterai yang dibutuhkan maka semakin besar juga baterainya. Kalau misalkan kita ngomongin iPhone zaman dulu atau iPhone X ke bawah, nah itu kan logic boardnya masih satu papan nih. Sedangkan iPhone X ke atas, logic boardnya ini sudah tipe sandwich atau numpuk gitu ya, double layer. Itu kenapa sih sampai harus ditumpuk hanya untuk memberikan space yang lebih besar terhadap baterainya. Kayak misalkan iPad ketika kita bongkar, wah itu udah berjejer tuh, bisa 3-4 baterai yang ada di dalamnya. Itu dia, karena memang paling ketinggalan zaman, sedangkan kebutuhan kita akan kapasitas baterai meningkat setiap saat. Ada baterai, udah pasti ada perangkat lainnya. Nah, kalau kita ngomongin cara kerja sistem charging ini kan awalnya arus bolak-balik ya ataupun AC. Nah, ini kemudian dirubah menjadi arus searah atau yang kita sebut menjadi DC. Dari sini dialirkan lagi nih, menggunakan kabel ya ataupun yang biasa kita kenal dengan kabel charging. Dan kemudian dari kabel melalui konektor charging atau wireless charging ya, ini kemudian akan diatur oleh perangkat IC untuk bisa masuk ke dalam baterainya. Nah, jadi kurang lebih sistem pengisiannya arusnya seperti itu. Jadi kalau Apple lovers mengalami masalah-masalah ya yang berhubungan dengan charge gitu kan, nge-charge daya ataupun nge-charge device kalian, nah itu mungkin aja ada kerusakan di salah satu komponen tersebut. Mulai dari chargerannya, kabelnya, atau IC-nya, atau baterainya. Jadi memang terdiri dari beberapa komponen ya. Nah, tujuan dibuatnya video ini juga supaya kalian bisa mendeteksi kira-kira kerusakannya ada di bagian mana. Kan keren ya kalau besok-besok datang ke iColor gitu, nih kayaknya IC charge saya rusak deh. Wah, kan langsung keren nih orangnya, paham betul gitu ya. Padahal bekas nonton video ini gitu. Oke, pertama kalau kerusakannya ada di IC charging. Biasanya gejala-gejala yang umum timbul adalah iPhone-nya jadi panas. Terus pilih-pilih kabel, pakai kabel yang ini nggak mau, yang ini mau. Nah, belum tentu mau yang original juga, tiba-tiba pakai yang murah mau, yang mahal nggak mau. Ataupun ketika di charge nggak mau, kita cabut, kita puter nih kabelnya, dicolok lagi, tiba-tiba mau. Nah, itu adalah gejala-gejala umum yang muncul ketika kerusakannya itu ada di IC charging kalian. Nah, komponen-komponen di atas itu biasanya bermasalah ketika kita sering banget pakai chargeran yang gak original dalam jangka waktu yang lama. Terus juga kita suka nge-charge di mobil. Kenapa? Di mobil karena nggak stabil tuh listrik yang masuk alirannya gitu ya, ataupun ada cairan ya di konektornya, atau ketika lagi di charge kalian menggunakan aplikasi berat seperti bermain game ataupun nonton video streaming. Nah, hal-hal tersebut ini bisa merusak komponen-komponen kalian. Hal pertama yang bisa kalian lakukan ketika menemui gejala-gejala seperti tadi nih, coba dulu deh kalian ganti kepala chargernya. Kalau kepala charger udah diganti nggak mau juga, coba kalian ganti kabelnya. Kabelnya nggak mau juga nih, nah kalian itu bisa kalau misalkan di iPhone itu kan ada colokan dalamnya. Nah itu biasanya kotor juga nih karena sering ditaruh di dalam kantong misalkan. Coba kalian bersihin dulu dalamnya, bisa jadi juga karena debu, belum tentu IC charging yang rusak. Nah
kalian bersihin dulu. Kalau nggak mau juga, ya udah, itu artinya kalian harus bawa ke tempat servis untuk dicek lebih lanjut. Oke, itu dia tadi video terkait dengan pengenalan sistem charging pada iPhone. Semoga lebih memberikan informasi kepada kalian ya. Jadi kalau besok-besok kita membahas spesifik terkait dengan komponen-komponen yang tadi udah disebutkan, kalian udah ada gambaran nih. Oh, cara kerjanya seperti itu. Oh, komponen ini maksudnya yang itu. Nah, makanya hati-hati ya untuk kalian pengguna iPhone, dirawat-rawat, dijaga-jaga, dan kalau bisa, kalau kalian pakai iPhone, kalian harus berani juga nih pakai kepala charging ataupun pakai kabel yang original. Nggak apa-apa, mahal dikit, tapi jangka panjangnya membuat iPhone kalian awet ya. Karena servis itu mahal, lebih baik mencegah dibanding mengobati. Tapi kalau rusak nggak apa-apa, bawa aja ke sini kita benerin. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, semoga nambah lagi ilmunya. Kalau mau nambah lagi, semakin pinter lagi terkait dengan dunia Apple ya, kalian jangan lupa subscribe channel ini karena kita akan upload video-video terbaru untuk menambah wawasan kalian. Thank you for watching, sampai ketemu lagi di next video. Bye Apple lovers!